ketemu lagi sama aku. Kayaknya kita nggak perlu lagi kenalan ya, karena kita udah kenalan. Ini adalah tugas yang ketiga, masih tentang sejarah pemikiran ekonomi nih. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak aku nih akan membahas apa? Tentunya masih membahas sejarah pemikiran ekonomi. Tentang apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, teman-teman, aku akan membahas sejarah pemikiran ekonomi, yaitu tentang sejarah. Pertama-tama, aku akan jelasin pengertian institusional itu apaan. Nah, yang pertama itu adalah secara umumnya ekonomi institusional ini adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi itu ataupun seseorang dalam suatu pihak tuh sangat dipengaruhi oleh institusi. Oleh karena itu, dari institusi ini sendiri dalam hal memiliki arti yang cukup luas dan secara singkatnya dapat didefinisikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok masyarakat, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal, yang sengaja disusun untuk masyarakat yang bersifat formal maupun informal ini untuk membatasi atau mengatur hubungan antar manusia yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Institusi formal ini dapat berupa peraturan, regulasi, hukum perundang-undangan, ataupun masih banyak lagi. Sementara yang informal ini berupa konversi, tren, ataupun budaya, dan sebagainya. Nah, demikian nih institusi dari sini, tidak sama dengan organisasi ya teman-teman. Dari mazhab institusional ini pada awalnya itu muncul sebagai pandangan ataupun mazhab ekonomi yang non klasik, yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi itu seseorang semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan kebutuhannya sehari-hari. Istilahnya dari ekonomi institusional ini pertama kali diperkenalkan oleh Walter Hamilton pada tahun 1919. Nah, nama tokoh-tokoh yang awalnya secara kontroversial dianggap sebagai pendiri mazhab institusional ini dalam ekonomi diantaranya itu ada Thorstein Veblen, Michel, dan John R. Commerce itu pada Roberts 2001 ya kalau nggak salah. Mazhab ekonomi institusional ini pada umumnya membahas tentang perilaku ekonomi dengan menggunakan alat analisis yang dikembangkan dengan dukungan 4 teori yang juga dapat digunakan sebagai alat analisis. Apa saja sih 4 teori tersebut? Yang pertama itu adalah teori biaya transaksi, yang kedua itu adalah teori hak kepemilikan, dan yang ketiga itu adalah pilihan publik, yang keempat ada teori permainan. Mereka ini adalah ahli pakar-pakar ekonomi dalam aliran institusional ini. Nah, apa saja sih yang telah dikemukakan mereka dari masing-masing mereka, maksud saya akan aku jelasin sedikit ya teman-teman. Yang pertama itu menurut Bunde Veblen itu yang sudah saya katakan tadi itu pada tahun 1857 sampai dengan 1929. Nah, saya akan jelaskan sedikit yang dikemukakan oleh mereka. Nih, si Veblen ini terkenal dalam sejarah pemikiran ekonomi dengan mengkombinasikan perspektif teori evolusi Darwin dengan teori terbarunya yang yaitu pendekatan institusional dalam menganalisis ekonomi. Nah, beliau juga menggabungkan sosiologi dengan ilmu ekonomi dalam karya bukunya itu yang berjudul The Theory of the Leisure Class itu pada tahun 1899, di mana Veblen ini berargumen bahwa terdapat pemisahan antara mereka mendapatkan keinginannya dengan jalan eksploitasi dan mereka melakukannya dengan jalan industri. Nah, yang kedua itu ada Wesley Carmichael, itu berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi.
Si Maxwell ini berorganisasi di sebuah badan penelitian yang berjudul itu National Bureau of Economic Research. Dari penelitian ini memungkinkan lebih dikembangkannya penelitian-penelitian tentang pendapatan nasional, spekulasi ekonomi, dan business class, perubahan produktivitas ataupun analisis tentang harga. Dan yang ketiga itu menurut Gunnar Nicholas Meldal itu ia berpesan kepada para ahli ekonomi agar membuat volume adjustment. Jika itu tidak dilakukan, struktur teoritis ilmu ekonomi itu akan menjadi tidak realistis. Kenapa bisa demikian? Karena si Meldal ini percaya bahwa pemikiran institusional itu sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara berkembang. Ini sepertinya ada kaitannya dengan Indonesia karena Indonesia itu adalah negara yang berkembang. Nah, si Meldal ini meraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1974 bersama F.A. Hayek atas jasa-jasanya dalam menyumbangkan pemikiran ekonomi terutama bagi pembangunan di negara yang berkembang. Nah, yang keempat itu adalah Joseph. Si Joseph ini dimasukkan dalam aliran institusional karena ia mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran itu bukan terletak dalam ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan ataupun institusi masyarakat. Sumber kemakmuran itu juga terletak dalam jiwa-jiwa kewirausahawan ataupun para pelaku ekonomi yang mengarsitekkan pembangunan. Selanjutnya yang kelima ataupun yang terakhir ini adalah John Grasnars. Aku akan membahas sedikit ataupun menceritakan siapa John Grasnars ini di dalam aliran iuran yang telah dibuatnya. Tanpa kehadiran institusi ini, maka biaya transaksi dalam perdagangan dan pengusaha yang berusaha menjadi tinggi itu, para pedagang akan mengalami risiko penipuan, pemasaran, ancaman fisik, dan bentuk-bentuk ketidakpastian lainnya. Kehadiran institusi juga sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para ekonominya di pasar. Nors juga melihat terutama pada konsekuensi institusi tersebut atas pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya tersendiri. Nah, di sini secara tidak sengaja itu perilaku pengusaha juga dan motivasi konsumen ini sangat berperan penting dalam aliran institusional ini. Nah, selanjutnya aku akan jelasin penerapan pemikiran ini di masa modern ataupun di masa yang sekarang. Pada awalnya itu pandangan ini cukup berkembang karena dianggap lebih mempresentasikan dunia nyata ya, karena memiliki bukti yang empiris. Namun dalam perjalanannya perkembangan mazhab ini mengalami kemandekan ataupun stagnation, bahwa kecenderungan ketinggalan karena tidak adanya pembahasan yang lebih lanjut dari para pendukung ataupun yang pada akhirnya mampu membentuk atau memberikan landasan teori yang lebih kuat. Di samping itu, perkembangan mazhab neoklasik ini yang secara luas mulai mengembangkan alat enometrikanya dalam hasil analisis pengembangan mazhab kesejahteraan yang diusung oleh James Keynes, membuat mazhab internasional ataupun institusional menjadi semakin lebih tertinggal karena alat-alat yang analisis tersebut ataupun dari mazhab neoklasik ini dianggap mampu untuk memberikan penjelasan yang sangat empirik. Nah, jika harta kita telah terkumpul oleh orang yang banyak waktu untuk bersenang-senang ataupun leisure, dengan demikian pada masa yang sekarang ini
untuk hidup bersenang-senang itu dijadikan alat sebagai memperlihatkan derajat ataupun status seseorang semakin mampu dalam bekerja dan pekerjaan yang produktif. Semakin tinggi derajatnya dalam masyarakat, itu saya punya contoh. Yang pertama itu misalkan banyak menghinggap kaum wanita. Kenapa dikatakan wanita? Karena misalnya mereka itu memakai gaun yang bermodel ataupun yang bermode sangat bagus ataupun sangat klasik ataupun sangat high, itu hanya sekedar untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwa ia itu sebagai pekerja yang produktif. Nah, ingin menunjukkan si pemakai ini tidak cocok untuk bekerja, itu harus menampilkan seperti orang yang sudah sukses, tapi tidak, kenyataannya itu tidak demikian. Dan contoh yang kedua itu institusi ini yang mampu memberikan insentif tersebut adalah hukum yang paten, hak cipta, hukum kontrak, dan adanya kepemilikan tanah, kepemilikan barang yang jelas dan terlampirkan oleh surat-surat. Nah, dari penjelasan di atas, saya juga simpulkan bahwa penelitian ekonomi yang lebih menonjol dari yang sudah saya jelaskan tadi itu dari tokoh Veblen ya. Itu dari aliran dia yang lebih menonjol, bahwa dalam pemikiran ekonomi institusional, Veblen juga mengatakan perilaku masyarakat mengalami perubahan, baik itu dalam memproduksi ataupun mengkonsumsi. Mereka lebih memprioritaskan kesenangan dan poya-poya dalam konsumsi, sehingga menyebabkan muncul kelompok high school class yang kemudian di dalamnya itu lebih berproduksi. Menurut Veblen, pengusaha itu bersifat habitase ownership, yang dimana dalam mengembangkan usahanya mereka itu hanya berdiam diri ataupun tidak melakukan apa-apa, sedangkan yang menjalankan usaha itu adalah tenaga yang profesional yang digaji mereka. Nah, pola perilaku seperti di atas ini tentunya terjadi pada masyarakat Amerika, dan begitu pula pola ini terjadi pada masyarakat di Indonesia sekarang ini. Nah, dengan adanya teori dari Veblen itu, kita bisa tahu bahwa sebenarnya pola ke perilaku masyarakat itu juga perlu diatur, baik dalam memproduksi ataupun maupun dalam mengkonsumsi. Jadi semuanya tertata rapi. Teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, teman-teman boleh komen di channel ini. Dan terima kasih, bye bye.